Pernah sadar nggak sih? Kita sering banget punya waktu berjam-jam, tapi hanya buat scrolling video pendek di media sosial sampai lupa waktu. Jadi kita tuh rasanya otomatis bergerak pindah dari satu konten ke konten yang lain. Begitu terus, berulang kali. Tapi, giliran dihadapkan pada sebuah buku, waktu yang hanya 5 menit, itu rasanya lama banget. Kenapa ya? Sebuah ironi yang lumayan menyentil, menurut laporan dari We Are Social tahun 2024, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu lebih dari 7,5 jam setiap harinya untuk berselancar di internet. Atau dalam artian 7,5 jam itu hanya untuk scrolling. Tapi di sisi lain, skor literasi membaca kita menurut data PISA tahun 2022 masih berada di bawah rata-rata global. Dari sini kita tahu ya, ada jurang yang besar antara kebiasaan mengonsumsi informasi instan dengan kemampuan kita untuk mendalami sebuah bacaan. Aku percaya teknologi bukanlah musuh kita. Justru dari layar kecil di genggaman kita, itulah perubahan bisa dimulai. Konten-konten ulasan buku yang berseliweran, visual estetik tentang ruang baca, nyatanya punya pengaruh yang sangat besar untuk membentuk preferensi bacaan kita kan? Dari sekedar scroll konten visual yang menarik, kita jadi penasaran, terinspirasi, dan akhirnya membuka halaman pertama. Padahal waktu 5 menit yang sering kita sepelekan ini punya keajaiban kalau dipakai membuat membaca. Mari kita main matematika sederhana. Rata-rata dari kita bisa membaca sekitar 200 kata per menit. Nah, kalau kamu meluangkan waktu cuma 5 menit sehari, itu kamu sudah membaca 1000 kata. Jika kamu lakukan itu konsisten selama 1 tahun, itu yang bakal terjadi, kamu menyelesaikan sekitar 365.000 kata. Nah, itu sama dengan setara dengan menamatkan 6-7 buku tebal. Bayangkan, hanya dari modal waktu 5 menit yang konsisten. Secara ilmiah memang membaca itu walaupun hanya 5 menit sehari, itu sebagai pemanasan bagi otak kita. Kebiasaan kecil ini melatih kembali rentang fokus kita yang sempat terkikis akibat paparan konten instan. Ia memperkaya kosakata, dan yang paling penting, itu mengasah ketajaman berpikir kritis agar kita tidak mudah menerima informasi yang tidak benar. Memulai itu nggak harus berat loh. Taruh saja satu buku di sebelah matamu, atau buka aplikasi perpustakaan digital daerah saat lagi nunggu antrean. Kabupaten Klaten punya begitu banyak ruang yang siap menyambut langkahmu. Salah satunya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. Perpustakaan bukan cuma deretan rak yang berisi buku-buku tua, namun ia adalah sebuah wadah dan ruang tempat tersimpannya mimpi-mimpi besar anak muda. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Kita hanya butuh lebih banyak generasi yang literat. Generasi yang tidak hanya menelan informasi mentah-mentah, namun juga mampu merenungkan dan menggunakan dengan bijak. Dan perubahan besar bangsa ini selalu dimulai dari langkah paling kecil. Jadi, tunggu apa lagi? Ambil bukumu hari ini, luangkan 5 menit waktumu, dan mari kita ubah masa depan Indonesia bersama-sama.